Pada 1955, Bung Hatta membuat pernyataan bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam sistem kabinet parlementer, kepala negara hanya menjadi simbol saja dan tidak memerlukan wakil presiden lagi. Pada 20 Juli 1956, Bung Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR terkait pengunduran dirinya setelah parlemen dan konstituante terbentuk. Namun, surat tersebut didiamkan sebagai penolakan secara halus. Kemudian, pada 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat yang menyatakan bahwa per 1 Desember 1956 dia akan berhenti sebagai wakil presiden RI. Melalui sidang, DPR akhirnya menyetujui permintaan Bung Hatta untuk mengundurkan diri. Di akhir tahun 1956, sebenarnya Hatta sudah tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin unsur komunis ada dalam kabinet Masakom pada waktu itu, dan juga dia tidak setuju dengan sikap Bung Karno yang menanggapi lawan-lawan politik yang tidak sejalan dengannya tanpa melalui proses pengadilan. Padahal mereka-mereka itu adalah rekan-rekan yang dulu bersama-sama dalam masa perjuangan. Setelah mundur dari jabatan wakil presiden, Bung Hatta mengisi hari-harinya dengan menulis dan mengajar. Ia tetap disegani dan dihormati sebagai orang besar. Ia masih diundang ke luar negeri sebagai orang penting dan masih selalu dilibatkan dalam pansus-pansus yang menangani permasalahan terkait pemerintahan dan rakyat. Bagi Bung Hatta, perkara pribadi bisa belakangan dibanding masalah negara. Buktinya, ia berikerar tak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Sebagai sahabat, Bung Karno melakukan berbagai cara. Saat ditanya sosok perempuan yang memikat hatinya, nama Rahmi Rahim muncul. Bung Karno pun langsung melamarkan Rahmi untuk Bung Hatta. Konon, Bung Hatta jatuh cinta kepada Rahmi pada pandangan pertama bertemu di Bandung. Namun, ia tak berani mengungkapkannya. Bung Hatta menikah pada usia 43 tahun. Mas kawinnya adalah buku berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri yang ia buat selama pembuangan di Banda Neira. Mereka dikaruniai 3 orang putri. Pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian, dalam Kongres Koperasi kedua di Bandung pada 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta memang hobi membaca dan menulis. Membaca untuk memperluas cakrawala dan menulis untuk menyebarkan pengetahuan dan gagasannya. Selama pembuangan di Dikul dan Banda Neira, Bung Hatta juga bercocok tanam. Dan dengan uangnya, ia kerap sekali membantu tahanan lain di sana. Bahkan meminta iparnya untuk mengirim perkakas untuk melatih keterampilan para tahanan. Bung Hatta adalah orang yang disiplin dan selalu tepat waktu. Ia membagi waktunya dalam sehari, lalu melaksanakan segala sesuatu sesuai jadwalnya. Bahkan para pekerja selama di pembuangannya menjadikan Bung Hatta sebagai penanda waktu. Ini karena Bung Hatta selalu melewati daerah para pekerja itu setiap hari dalam waktu yang sama. Bung Hatta juga terkenal akan kejujurannya. Selama masa pengasingan di Digul, ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, walaupun diiming-imingi upah 3 kali lipat. Bung Hatta pernah berkata, pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Setelah mundur dari jabatan wakil presiden, ia masih kerap memberikan masukan dan kritik kepada pemerintahan Soekarno, walaupun banyak pihak-pihak yang kemudian menyerangnya. Bung Hatta pun sangat setia kawan. Bila ada yang menjelekan Bung Karno di hadapannya, ia akan membela Bung Karno. Begitupun sebaliknya, saat Aidit membacakan teks proklamasi tanpa menyebut nama Hatta, Soekarno pun marah. Sekalipun berbeda jalan dalam politik, tapi jangan sampai menghilangkan jasa dan perjuangan. Bung Hatta juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Hingga masa terakhirnya, ia masih menyimpan guntingan iklan sepatu Bali yang lama ia idam-idamkan. Hingga akhir hidupnya, ia tak sempat bisa membeli sepatu itu karena kondisi keuangannya yang tak memungkinkan.
Tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno dengan biaya negara karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Tahun 1979 adalah tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Ia telah dirawat sebanyak 6 kali dan terakhir pada 3 Maret 1980. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta setelah 11 hari dirawat. Setelah disemayamkan di rumahnya, Bung Hatta kemudian dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden saat itu, Adam Malik. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Bung Hatta telah memberikan teladan yang besar bagi kita bahwa untuk menjadi orang besar tidak hanya dibutuhkan gagasan besar belaka ataupun hanya omongan-omongan besar semata, tetapi untuk menjadi orang besar mestilah melakukan kerja-kerja besar, perjuangan-perjuangan besar, serta hati dan jiwa yang besar pula. Selamat jalan Bung Hatta, jasa dan perjuanganmu tiada pernah kami lupakan. Salam jas merah.